Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Untuk mata kuliah Statistika Industri, kita akan membahas tentang regresi linear sederhana atau yang dalam bahasa Inggris juga dikenal sebagai Simple Linear Regression. Sebelum kita masuk ke bagaimana teknis cara perhitungan atau cara menganalisis regresi linear sederhana ini, ada baiknya kita mengenal dulu bagaimana sejarahnya dan konsep-konsep dasar yang kita perlukan untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita semakin mendalami tentang regresi linear, gitu ya. Oke, kita ke sejarahnya dulu. Sejarah dan konsep dasar dari analisis regresi atau regression analysis itu pertama kali muncul diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris, seorang antropologis bernama Sir Francis Galton, ya, pada tahun lahir di 1822 dan wafat di 1911, di mana pertama kali dia mengangkat konsep regresi ini karena dia melakukan penelitian terkait tinggi manusia. Dia ingin tahu apakah ingin membandingkan tinggi badan anak laki-laki dengan tinggi badan ayahnya. Apakah ada pengaruh atau ada hubungan gitu antara keturunan dengan ininya ya, ancesternya gitu ya, gitu. Antara keturunan atau orang tuanya begitu. Nah, dalam konsep regresi ya, kalau orang di dalam dunia statistik, kalau orang menyebut regresi, itu pikirannya sudah umumnya itu pasti larinya ke peramalan, forecasting gitu ya, kemudian ke penaksiran atau pendugaan atau prediction gitu. Jadi regresi ini bisa kita gunakan untuk meramalkan sesuatu dan melakukan pendugaan sesuatu berdasarkan hubungan antar variabel yang terbentuk dari persamaan regresinya gitu. Yang kemudian kita analisis gitu, bentuk hubungannya seperti apa, kemudian kita baru bisa tahu nilai peramalan atau pendugaan dari salah satu variabelnya dalam analisis regresi gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa tujuan utama dari analisis regresi itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain. Artinya bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain dalam menentukan jenis hubungannya dan bagaimana ini digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari variabel lainnya gitu ya. Dan ini bisa dilihat, hubungan antar variabel ini bisa dilihat dari persamaan garis regresi yang mana nilai dugaan atau nilai peramalannya ini juga bisa didapatkan dengan melakukan substitusi pada persamaan garis regresi ini gitu. Oke. Nah, jadi secara umum analisa regresi itu digunakan untuk apa? Kembali lagi ya, yang pertama untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain. Meramalkan atau memperkirakan. Prediksi, expect gitu ya, ekspektasi gitu, mengekspektasikan, memprediksikan atau memforecasting, meramalkan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain. Kemudian mempelajari dan mengukur hubungan statistik, ya, mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Dari sini kita bisa, dari analisis regresi, kita bisa tahu bentuk hubungannya, kemudian besar nilai peramalan dan perkiraannya. Kemudian kita juga bisa tahu seberapa besar ukuran hubungannya secara statistik gitu antar variabel ini gitu. Dan juga selain itu, selain mengukur hubungan dan melakukan peramalan atau perkiraan, prediksi, kita juga bisa menggunakan analisa regresi untuk menerangkan dampak perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependennya.
Setelah kita mengetahui apa fungsi dari yang melakukan analisa regresi, kita perlu tahu juga tipe-tipe dari analisis regresi yang akan kita pelajari ke depan gitu ya. Ada dua, yaitu regresi linear sederhana yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini, di mana regresi linear sederhana itu adalah analisis regresi yang mengkaji dua variabel, ya. Yang mengkaji dua variabel ini dulu yang perlu diingat sebelum kita lebih lanjut membahas ya. Sedangkan satu lagi adalah regresi linear majemuk atau regresi linear berganda, atau dalam bahasa Inggris disebutnya multiple linear regression, di mana kalau regresi linear sederhana kita mengkaji dua variabel, maka di bagian regresi linear majemuk kita mengkaji lebih dari dua variabel, begitu ya. Jadi ada dua tipe regresi analisis yang akan dibahas pada perkuliahan ini, gitu. Dan kita fokus dulu di regresi linear sederhana. Oke. Kembali lagi ke analisis regresi, di dalam dunia statistik, analisis regresi ini merupakan salah satu teknik statistik yang dipandang penting, ya, salah satu yang dipandang sangat penting gitu ya, dan banyak digunakan pada berbagai aplikasi. Jadi saking pentingnya dan mungkin saking generalnya kebutuhan meramalkan, memprediksi gitu ya, untuk kita mempertimbangkan sesuatu dalam permasalahan nyata di lingkungan sekitar kita gitu. Kebanyakan analisis regresi itu muncul di benak para analis gitu ya, pertama kali ketika menghadapi suatu permasalahan, dan umumnya digunakan pada aplikasi di bidang bisnis dan ekonomi. Apakah hanya bisnis dan ekonomi? Ya tentu tidak begitu ya. Jadi bukan berarti disebutkan di sini bisnis dan ekonomi maka analisis regresi hanya bisa digunakan pada bidang bisnis maupun bidang ekonomi. Tidak seperti itu. Segala sesuatu yang membutuhkan gambaran atau informasi terkait bagaimana pengaruh hubungan antar variabel, bagaimana nilai peramalan atau nilai prediksi dari sesuatu permasalahan gitu, kalian bisa menggunakan teknik ini gitu, menggunakan teknik statistik berupa analisis regresi ini. Ya, jadi bukan terpaku pada bisnis dan ekonomi, tapi kebanyakan dipakai di bidang ini gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa analisis regresi ini merupakan teknik statistik yang menggunakan atau memodelkan hubungan antar variabel, ya, memodelkan hubungan antar variabel ke dalam suatu persamaan regresi tadi gitu ya, yang sudah disebutkan sebelumnya di sini. Nih. Jadi memodelkan dalam persamaan garis regresi. Namanya garis regresi pasti ada persamaan yang membentuknya gitu ya. Jadi analisa regresi itu teknik statistik yang memodelkan hubungan antar variabel dan menggambarkannya ke dalam suatu grafik garis lurus ya, yang untuk menunjukkan hubungan dari variabel X dan variabel Y. Oke, variabel X dan variabel Y itu apa? Jadi di dalam analisis regresi khususnya kita kali ini berbicara simple linear regression ya, atau regresi linear sederhana. Jadi di simple linear regression itu kita mencoba untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Ya, antara dua variabel. Ingat, di regresi linear sederhana kita mengkaji dua variabel. Ya. Nah, dua variabelnya itu apa saja? Yang pertama ada variabel Y ya, yang biasanya dinotasikan dengan variabel Y. Itu mewakili variabel yang bersifat dependent, sorry. Jadi variabel Y itu merupakan notasi untuk variabel dependent, atau dengan kata lain variabel dependent itu adalah variabel yang bergantung gitu ya, atau diistilahkan lain variabel terikat gitu.
terikat. Jadi dependent variable dikenal juga sebagai variabel terikat atau variabel tergantung gitu ya. Agak nggak enak gitu variabel tergantung. Jadi variabel terikat aja biasanya memang istilah lainnya dalam bahasa Indonesia adalah variabel terikat. Nah, itu dinotasikan dengan Y dan satunya itu adalah variabel independen yang dinotasikan dengan variabel X. Nah, variabel independen ini adalah variabel bebas. Istilah lainnya ya. Oke. Oke, jadi ada dua jenis variabel. Di dalam analisis regresi tentunya ada yang diperankan sebagai variabel terikat atau dependent variable dan biasanya dinotasikan dengan Y, selalu dinotasikan dengan Y kalau variabel dependent atau terikat ya. Dan variabel independent atau variabel bebas yang dinotasikan dengan X. Oke. Nah, ini tadi kedua variabel ini hubungannya digambarkan dalam suatu garis lurus yang menunjukkan hubungan antara X dan Y itu sendiri seperti yang dicontohkan pada figure 1. Figure 1 seperti apa? Kalian bisa lihat di sisi kanan ini. Ini dari figure 1 ya. Di figure 1 kalian bisa lihat ada gambaran tentang hubungan antara variabel X dengan Y, kemudian kalian menemukan banyak titik-titik pink di sini, kemudian juga kalian menemukan satu garis lurus di dalam grafik ini gitu ya. Nah, titik-titik yang ada di dalam grafik ini, points on the graph, ini adalah nilai-nilai data observasi yang merupakan data pairs gitu ya, pasangan data dari variabel X dengan variabel Y. Jadi hasil observasi kalian lakukan, kalian pilih secara random, kemudian setiap titik ini mengandung data pairs, yaitu data variabel X dan data atau nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y. Di mana data pairs ini adalah nilai X dan Y, di mana suatu nilai X tertentu akan mempengaruhi nilai Y. Begitu. Jadi kalau nilai X tertentunya berapa, maka nilai Y tertentu, nilai Y yang dihasilkan berapa. Maka data points setiap titik pink yang ada di sini itu mengandung koordinat ya, di mana koordinatnya itu terdiri dari X dan Y. Ini yang disebut data pairs gitu. Jadi setiap titik ini mengandung pasangan data dari variabel X dan variabel Y. Yang kemudian dari banyaknya data yang diobservasi, pasangan data yang diobservasi, kalian gambarkan ke dalam grafik dan digambarkan seperti ini ya. Banyak titik-titik, akhirnya muncul banyak titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik yang banyak ini itu diistilahkan dalam statistik disebut dengan scatter plot. Jadi kalau misalkan nanti disuruh membuat scatter plot, kalian nggak bingung lagi ya. Jadi di dalam satu grafik, titik-titik data poinnya kalian tuliskan gitu. Kalian gambarkan dalam grafik begitu. Oke. Nah, kemudian di dalam gambar satu ini juga kalian melihat adanya garis lurus atau straight line. Nah, garis lurus ini menggambarkan pergerakan dari pasangan data gitu ya. Kecenderungan atau pergerakan dari data-data yang ada yang sudah digambarkan berupa data point ini. Tuh. Kemudian kita lihat kalau gambar satu itu kan dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai X semakin besar. Kalau ke kanan kan nilai X semakin besar ya, karena ini adalah titik nolnya di sini. Kemudian ke sini juga nilai Y-nya makin besar. Dan sebaliknya, ke bawah semakin turun. Ke kiri semakin turun. Oke? Oke. Saya hapus dulu. Oke ya. Nah,
Dari sini kita bisa lihat bahwa garis lurus ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan nilai X di sini, Y-nya di sini. Tuh. X-nya naik ya, naik di sini. Y-nya juga ternyata naik. Gitu. X di sini naik lagi ya. X di sini. Ternyata Y-nya di sini naik juga gitu. Artinya, setiap kenaikan nilai X akan mempengaruhi kenaikan nilai Y juga gitu. Jadi setiap nilai X bertambah, maka nilai Y juga akan bertambah gitu. Ini gambaran dari figure 1. Lalu apakah di analisis regresi itu pasti seperti ini Bu gambarnya gitu ya, dari kiri bawah ke kanan atas? Jawabannya adalah tidak mesti gitu, tidak selalu gitu. Jadi bisa juga ada yang diistilahkan sebagai inverse straight line. Kalau straight line-nya tadi adalah dari kiri bawah ke kanan atas, maka inverse straight line itu adalah sebaliknya, dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Jadi kurang lebih seperti ini misalkan ya. Jadi ini adalah inverse straight line, di mana hubungannya pun juga berbeda dengan yang gambar yang tadi gitu ya, yang gambar satu ini. Ketika ada inverse straight line seperti ini, maka hubungannya itu menjadi, ayo kita analisis ya, hubungannya menjadi, lagi dulu, oke. Setiap kenaikan nilai X terjadi penurunan nilai Y gitu. Kita lihat X di sini ternyata Y-nya misal di sini. Lalu ketika X saya naikkan, maka Y-nya di sini ya. Terjadi penurunan nilai Y. Jadi setiap peningkatan nilai X mengakibatkan penurunan nilai Y. Itulah kondisi inverse straight line. Dan garis yang seperti ini juga memungkinkan dalam analisis regresi ya. Also possible. Hanya definisinya atau cara membacanya yang berbeda antara garis yang dari kiri bawah ke kanan atas atau dengan yang dari kiri atas ke kanan bawah. Itu punya makna hubungan antara X dan Y yang berbeda, tetapi keduanya boleh dan bisa terjadi dalam analisis regresi. Oke, sekarang kita lihat di sini ada 4 gambar yang merupakan tipe-tipe model regresi ya. Tipe-tipe model regresi. Yang di gambar 2 kalian bisa lihat bahwa ini merupakan gambar yang mirip polanya seperti gambar 1, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas ya garis lurusnya gitu. Artinya apa? Setiap kenaikan nilai X akan berdampak pada kenaikan nilai Y juga. Begitu. Nah, gambar seperti ini, kalau ada kondisi seperti ini diistilahkan sebagai model regresi dengan positive linear relationship. Jadi ini menggambarkan hubungan linear yang bersifat positif. Jadi setiap kenaikan nilai X akan berdampak kenaikan nilai Y juga gitu. Itu adalah positive linear relationship. Sedangkan yang figure 3 ini adalah gambaran dari yang disebut sebagai inverse straight line tadi ya. Inverse straight line di mana mulainya dari kiri atas ke kanan bawah. Yang artinya setiap kenaikan nilai X itu berdampak pada penurunan nilai Y. Dan kondisi ini disebut sebagai model regresi dengan negative linear relationship atau hubungan linear yang bersifat negatif. Artinya setiap kenaikan nilai X berdampak pada penurunan nilai Y. Ya, itu. Oke, sekarang kita lihat di figure 4.
Figure 4, apakah gambarnya berupa garis lurus? Tidak, dia garis lengkung. Ketika garisnya lengkung seperti ini, maka persamaan regresi, kalaupun ini nanti jadi persamaan regresi, tidak akan bersifat linear. Sementara kita akan membahas regresi linear. Ya, kita akan membahas regresi linear. Ya, jadi karena ini bukan berupa garis lurus, maka ini adalah disebut sebagai gambaran atau model regresi not linear relationship, dan kita tidak bahas ini, ya. Karena pasti persamaannya jadi tidak berpangkat 1. Oke, kemudian figur 5, kita lihat setiap ada garis lurus seperti ini ya. Artinya setiap kenaikan nilai X tidak berdampak apapun pada nilai Y, atau nilai Y tidak mengalami perubahan apapun. Nah, dengan demikian maka ini disebut sebagai no relationship, tidak ada hubungan antara nilai X dengan nilai Y-nya. Kalau seperti ini, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis model regresi dalam analisis regresi yang perlu kita ketahui dan kita mengerti makna dari setiap gambarnya ini seperti apa. Nah, lalu di dalam analisis regresi, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya? Atau gagasan dari analisa regresi itu apa sih gitu? Yang pertama, kalian sudah tahu ya, tadi ada contoh di figure 1, kumpulan titik-titik itu disebutnya dengan scatter plot gitu ya. Dan kemudian ada garis garis regresinya gitu. Nah, yang kita mau fokuskan di dalam analisis regresi ini adalah, bukan kita fokuskan, kita perlu tahu bahwa secara gagasan, kalau penyebaran nilai data poinnya itu eh, terlalu terlalu scattered gitu ya, terlalu jauh dari garis regresinya, maka itu tidak kita harapkan. Nah, di analisis regresi, kita ingin meminimalkan penyebaran total nilai Y dari garis, atau meminimalkan penyebaran posisi titik-titik data point ini dari garis regresinya. Oke. Nah, garis regresi itu ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian rupa sehingga penyimpangan keseluruhan titik terhadap garis lurusnya diharapkan 0 gitu. Jadi kita ingin persebarannya tidak terlalu besar supaya nilai penyimpangannya itu mendekati nilai 0. Namanya penyimpangan ya. Jadi penyebaran itu berkaitan dengan penyimpangan. Kalau terlalu menyebar, maka penyimpangannya besar gitu. Sementara kita mau meminimalkan penyebaran, maka kita ingin meminimalkan penyimpangan. Sehingga harapannya sebaran datanya itu mendekati garis, dan ketika mendekati garis dan bahkan sesuai pada garis lurus, maka nilai penyimpangannya nanti akan 0. Maka meminimalkan penyebaran itu artinya kita ingin meminimalkan nilai penyimpangan gitu, mendekati 0 ya. Nah, dan regresi ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan nilai sum of square errors ya, jumlah kuadrat kesalahan. Nah, ini untuk melihat penyimpangannya gitu, errorsnya dari, karena kita tadi sudah ketahui ya bahwa regresi itu ditujukannya untuk apa? Untuk melakukan peramalan, melakukan prediksi. Yang namanya peramalan atau prediksi itu adalah merencanakan atau menggambarkan hal yang sebetulnya belum pasti di depan begitu kan. Jadi pasti ada potensi kesalahan prediksi atau kesalahan peramalan. Nah, seberapa besar error terjadi gitu dari peramalan kita gitu. Jadi seberapa besar error terjadi dari persamaan linear kita, yang mana seberapa besar penyimpangan yang terjadi dari data kita ketika kita melakukan analisis regresi untuk peramalan atau prediksi begitu. Nah, ya, dan itu bisa dihitung dari nilai SSE atau sum of square errors. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Ini kita lihat garisnya. Garisnya ada di sini. Sementara data-datanya itu semakin banyak yang menjauhi ya.
banyak yang tersebar tidak mendekati garis begitu. Nah, gambaran data yang seperti ini, gambaran model regresi yang seperti ini kita bisa lihat dan kita bisa interpretasikan bahwa model ini memiliki nilai sum of square error atau nilai penyimpangan yang besar. Besarnya berapa harus dihitung dengan rumus SSE gitu. Tapi setidaknya dari gambar itu tanpa kita perlu tahu secara mendetail gitu ya nilainya. Mungkin kita hanya ingin menginterpretasikan dari gambar saja ya. Kalau muncul gambar yang seperti ini, kita bisa lihat ini errornya besar karena persebarannya terlalu menyebar begitu. Bandingkan dengan yang bawah gitu. Yang bawah bahkan ada nilai-nilai yang tepat berada pada garis dan lain-lainnya setidaknya mendekati garis, banyak yang mendekati garis seperti ini. Nah, ini nilai SSE-nya lebih kecil ketimbang yang atas tadi, gitu karena banyak sekali nilai-nilai yang mendekati garis regresinya, gitu. Jadi kita berharap mendapatkan gambar yang seperti ini atau kita bisa mempercayai persamaan regresi kita ketika gambarannya seperti ini. Kalau terlalu menyebar, maka prediksinya bisa jadi errornya cukup besar. Gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke simple linear regression atau regresi linear sederhana yang memang menjadi inti dari video pembelajaran kali ini ya. Jadi kita mulai masuk ke simple linear regression. Oke. Oke, kita kenali dulu simple linear regression itu apa gitu ya. Jadi sekali lagi regresi itu digunakan dalam statistik untuk melihat hubungan antar variabel ya. Nah, hubungan antar variabel itu bisa bersifat linear dan tidak linear. Seperti yang tadi di gambar, contoh-contoh gambar figure 2 sampai figure 5 itu ada figure 4 yang not linear relationship ya, karena gambaran garisnya tidak berupa garis lurus tapi berupa garis lengkung yang indikatornya menggambarkan persamaan yang tidak bersifat berpangkat variabelnya tidak berpangkat satu gitu. Tapi itu memungkinkan. Jadi hubungan antar variabel itu bisa bersifat linear maupun tidak linear. Ya. Nah, karena kita membahas simple linear regression, maka fokus kita adalah pada hubungan yang bersifat linear. Gitu. Hubungan antar variabel itu bisa apa? Kalau di simple linear regression, ingat dia itu membahas dua variabel ya. Membahas dua variabel X dan Y. Nah, berarti hubungan antar variabel di simple linear regression itu bisa seperti apa? Ya bisa misalkan variabel independennya keliling lingkaran. Sorry, variabel dependennya keliling lingkaran. Maka variabel independennya diameter gitu ya. Pengen tahu nih hubungan keliling lingkaran dengan diameternya itu akan berakibat seperti apa? Tekanan gas berkaitan dengan suhu dan volume, pengen tahu nih pengaruhnya seperti apa atau relationship-nya antara dua variabel ini seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi pokoknya kita tentukan mana yang diperankan sebagai variabel dependent atau variabel terikat dan mana yang diperankan sebagai variabel independen atau variabel bebas gitu. Ya, sekali lagi variabel dependent atau variabel terikat itu tidak bisa dia nilainya bergantung pada variabel independen gitu. Yang bisa memiliki nilai berapapun secara bebas itu adalah variabel independen ya, variabel bebasnya gitu. Jadi nilai variabel X dan Y yang manapun itu bisa. Kemudian di dalam simple linear regression kita juga berupaya untuk mendapatkan bentuk persamaan matematis untuk regresinya gitu ya. Atau yang tadi di awal-awal kita sebut sebagai persamaan garis regresi. Jadi secara konsep dalam simple linear regression kita itu berusaha untuk bukan berusaha, kita mencoba untuk membentuk atau mengembangkan model persamaan matematis regresinya gitu untuk bisa
Kemudian kita jelaskan hubungan antar variabelnya itu seperti apa dari gambar grafik diagram grafik garis lurus tadi gitu ya, kayak scatter plot, dan kemudian ada garis regresinya dan lain sebagainya. Itu utamanya kita bisa membentuk garis regresi itu kalau kita udah punya persamaan matematis regresinya itu seperti apa gitu. Jadi inilah tujuan kita mempelajari atau menggunakan simple linear regression. Setelah kita punya persamaan matematisnya, kita gambarkan secara grafis hubungan antara dua variabel tersebut, X dan Y-nya gitu. Dan sehingga dapat koordinat X dan Y ya dari setiap titik data point-nya, dan kita petakan ke dalam grafik dan membentuk scatter plot atau diagram pencar seperti yang digambarkan pada figure 1. Gitu. Nah, nanti nilai X dan Y, pasangan nilai X dan Y ini dari data point ya, kumpulan data point ini, dia akan berada di sekitar garis lurus gitu. Jadi bukan berarti garis regresi itu menghubungkan titik-titik yang ada di scatter plot. Tidak gitu ya. Tapi titik-titik yang ada di scatter plot itu kemudian diformulasikan bentuk matematika persamaan regresinya untuk bisa kita menggambarkan garis regresinya berupa garis lurus gitu. Sehingga nilai-nilai data point tadi itu nantinya akan berada di sekitaran garis lurus, bahkan mungkin beberapa ada yang tepat berada di garis lurus gitu. Nah, garis lurus ini yang kemudian nanti akan disebut sebagai garis regresi gitu. Ya. Dan di dalam simple linear regression, bentuk persamaan umumnya itu seperti yang terlihat di sini. Jadi, Y dependent variable, X itu independent variable, kemudian kita membutuhkan nilai konstanta A dan nilai konstanta B untuk menjadi persamaan regresi sederhana ini. Gitu. Jadi, tugas kita dalam mempelajari simple linear regression adalah mencari nilai A dan mencari nilai B, kemudian membentuk rumus persamaan regresinya ini. Setelah A dan B diketahui. Oke ya, jadi di simple linear regression kita mencoba untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y, di mana nilai X ini nanti digunakan untuk meramalkan atau menduga nilai Y karena sebagai variabel terikatnya. Jadi nilai variabel bebas itu akan digunakan untuk meramal dan menduga nilai Y. Jadi kita mencari nilai Y berdasarkan nilai X. Oke. Sekali lagi, X itu merupakan independent variabel atau diistilahkan lain sebagai variabel bebas, dan variabel bebas atau independent variabel ini karena dia bersifat bebas, maka dia tidak bergantung pada variabel lain. Nilainya tidak bergantung pada variabel lain. Jadi dia bisa muncul dengan nilai-nilai tertentu sendiri secara independen gitu. Sedangkan variabel sedangkan notasi Y itu menggambarkan variabel terikat atau dependent variable, di mana nilainya bergantung pada variabel lain, sehingga Y ini tidak bisa muncul serta-merta begitu saja tanpa kehadiran nilai X gitu ya, karena kehadiran nilai X akan mempengaruhi nilai Y nantinya gitu. Sekali lagi, karena ini adalah regresi linear sederhana atau simple linear regression, kita berbicara linear, maka hubungan dalam persamaan regresinya nanti akan variabelnya berpangkat 1 ya, untuk membentuk garis lurus. Oke. Nah, sebetulnya persamaan regresi tadi itu adalah yang umum kita gunakan, tapi bermula dari persamaan ini sebetulnya ya, yang mana mu YX ini adalah nilai rata-rata Y bagi X tertentu sama dengan konstanta A ditambah konstanta B dikali dengan nilai X-nya. Oke, ini sebenarnya secara pattern mirip ya dengan persamaan regresi yang tadi. Y sama dengan
A plus BX. Seperti ini ya. Tapi bedanya apa? Ini digunakan untuk populasi. Sedangkan yang ini digunakan untuk sampel. Nah, kita mau membentuk persamaan regresi dari populasi itu sangat sulit gitu. Jadi populasi itu jarang diamati karena yang namanya populasi setiap titik atau setiap objek harus diidentifikasi tanpa terkecuali gitu. Sehingga inilah yang membuat kalau kita mau menganalisis atau mengobservasi populasi itu cukup sulit gitu. Sehingga observasi menggunakan objek amatan dalam konteks populasi itu jarang dilakukan. Gitu, sehingga muncullah persamaan regresi linear sederhana yang diperuntukkan untuk sampel saja gitu. Jadi kita ngambil dari sampel aja contoh. Jadi random observation, kita ambil datanya, kemudian kita gunakan rumus ini untuk membentuk model persamaan garis regresi linearnya dalam sampel. Gitu, ya. Dari tadi disebutkan A dan B ini adalah konstanta. Sebenarnya konstanta apa sih Ibu? Gitu ya. A itu disebut sebagai intercept, di mana ini posisi nilai Y jika diasumsikan nilai X sama dengan 0. Gitu. Sedangkan B itu adalah slope, kemiringan garis regresi. Ya, kemiringan garis regresi gitu. Jadi kita perlu tahu nilai kemiringannya untuk bisa memprediksikan nilai Y-nya nanti berdasarkan nilai X itu seperti apa gitu ya. Jadi A dan B itu adalah intercept dan slope. Kedua istilah ini perlu kalian ketahui karena supaya nanti bisa membedakan hasil keluarannya software ketika ditunjukkan nilai intercept itu berarti maksudnya adalah nilai A-nya dari persamaan garis regresi. Sedangkan muncul slope itu berarti nilai B untuk persamaan garis regresi. Tuh, ya. Jadi istilah intercept dan slope perlu diingat. Kemudian karena populasi jarang diamati, kita fokus pada sampel ya. Dan ini adalah persamaan umumnya untuk simple linear regression. Dan bagaimana nanti menginterpretasikannya dari persamaan linear ini, persamaan regresi linear ini, kita bisa interpretasikan bahwa jika variabel X mengeluarkan suatu satuan senilai tertentu gitu ya. Jadi ketika nilai X mengeluarkan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 1 kali nilai B. Peningkatan atau penurunan. Tergantung dari nanti persamaannya itu apakah ini masih tetap positif atau negatif. Kalau positif ini peningkatan, kalau negatif ini penurunan. Jadi, kalau negatif, jika variabel X mengeluarkan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1 kali B. Itu interpretasinya nanti ya dari persamaan garis regresi ini. Nah, oleh karena itu, supaya kita tahu nilainya A dan B ini berapa untuk bisa menginterpretasikan, maka kita perlu menghitung nilai A dan B. Kita harus tahu nilai A dan B. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang paling umum adalah menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square yang merupakan metode yang dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1821, seorang ahli matematika Jerman ya. Jadi, untuk menentukan A dan B kita pakai rumus metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, metode least square atau least square method itu secara rumus adalah seperti ini ya. Jadi kita menentukan nilai B-nya dulu. Baru nanti nilai A akan mengikuti ya.
Nilai B, ada dua rumus yang bisa dipakai untuk mewakili metode kuadrat terkecil. Ada rumus yang atas ini atau rumus yang bawah, sama saja ya. Dan ini kalau misalnya agak kurang jelas, ini X bar, ini Y bar ya. Ini X bar, yang ini juga X bar, ini Y bar, ini X bar. X bar Y bar itu apa? Rata-rata nilai X, rata-rata nilai Y gitu ya. Jadi X bar itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi ini adalah rumus metode kuadrat terkecil atau least square method yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai B dari model regresi kita. Gitu. Nah, kemudian kalau nilai B sudah diketahui baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua, ini sama-sama metode kuadrat terkecil atau least square method, maka nilai B bisa kita masukkan ke sini, ke rumus A. Yang ini sebenarnya adalah lepasannya dari Y sama dengan A plus BX ya. Karena kita mau cari nilai A, maka BX pindah ke ruas kiri, jadi Y min BX. Eh, Jadi kita tinggal masukkan nilai B-nya ke sini, kita bisa dapat nilai A. Oke. Nah, selain metode kuadrat terkecil atau least square method, ada lagi metode lain, yaitu sistem persamaan linear dengan dua variabel yang rumusnya seperti ini. Sebenarnya tinggal kalian ikuti aja ya. Sigma Y itu berarti jumlah nilai Y sama dengan N, jumlah datanya, dan lain sebagainya gitu ya. Yang ngikutin ini aja, yang ngikutin rumus ini. Ini adalah alternatif kalau kita tidak pakai metode kuadrat terkecil untuk dapetin nilai A dan B. Gitu. Jadi ada dua cara, dan untuk perkuliahan ini kita akan bahas metode kuadrat terkecil atau least square method untuk menentukan nilai A dan nilai B.